Basing lah pakai bahasa Jawa. Subscribe channel ini tapi bahasa Jawa coba Mas. Subscribe channel ini. Ojo lali. Sekali lagi. Sekali lagi Mas, sekali lagi, Be. Subscribe channel ini. Ojo lali. Mantap. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Montir Palembang ya. Namanya sudah tidak Montir Insomnia lagi, dirubah ya. Nama YouTube-nya Servis Kulkas, Televisi dan lain-lain ya. Nah, kali ini kita mau modif guys, tapi tidak modul ya. Coba kita modif timer ya. Mesin cuci merek Sanyo ini kerusakannya modulnya error guys. Error, tidak fungsi semua tombol ini tidak ada yang berfungsi dan lampunya ini hidup semua ya, error ya, rusak ya. Lagi juga modul ini sudah lama ya, sudah berapa 5 tahun kata orangnya, lebih mungkin bisa 7 tahun ya. Nah, jadi modulnya sudah rusak parah. Jadi kita cari solusi cepat saja ya. Nah, ini kita mau modif menggunakan timer ya. Jadi sistemnya seperti mesin cuci 2 tabung nanti ya. Kita pengoperasiannya seperti mesin cuci 2 tabung lah, seperti itu ya. Tapi nanti kita pasang tombol untuk pencuci dan pengeringnya ya. Nah, untuk waktunya kita menggunakan timer. Untuk tombol untuk pengering pencuci dan buang air nanti kita pasang tombol sini, dan untuk waktunya pakai timer. Nah, mesin cuci ini sudah kita buka bautnya. Ini saya keluarkan ini. Bautnya sudah dibuka ya. Nah, oke guys ya, kita colokkan solder dulu. Tuh, colokkan solder. Nanti karena mau kita lubangin, ya. Kita persiapkan dulu alat-alatnya. Solder kita colokkan dulu ke listrik agar panas ya. Oke, ini saya lokasinya sekarang berada di ini guys ya. Agak jauh ini ya, di rumah konsumen ya. Di Talang Jambe ya. Di Talang Jambe. Rumahnya seperti ini nih, rumahnya nih. Nah, tuh. Suasananya santai ya, lumayan dingin ya. Ada burung merpati. Ada cutter. Kalau katik minjem ya, ada ibu ini. Ada cutter abu nyimpen. Ada dia. Ada pasti kurasa. Oh, katik loh. Nah, ini kita cutter ketinggalan guys. Jadi kita mau cutter nanti buat belah ini ya, buat nandai lubang nanti cutter di sini. Jadi kita buat di mana nanti. Nah guys, jadi bahan-bahannya nah itu ya. Tuh ada timer yang warna hijau, timer itu. Dan ada switch ya. Switch ini fungsinya hanya satu ya. Kalau dia begini hidup ya, begini mati. Dan ada switch lagi. Nah, switch ini fungsinya 2 ya. Ke sini dia tersambung ke sini, dan ke sana dia tersambung ke sana. Itu. Jadi itu bahannya timer, switch on off ini, dan apa? Timah juga ya. Timah dan baut, beberapa baut dan las dan solder. Dan itu dulu ya, itu aja ya bahan-bahannya. Ini peso bayar minjem. Ngomong maksudnya. Nah ya, jadi kita modifikasinya menggunakan satu timer ya, seperti itu ya guys ya. Itu timernya tuh yang warna hijau, lubang-lubangnya. Oke,
Oke, jadi langkah pertama kita pasang dulu tempat dudukan tombolnya, cari posisi yang pas ya. Bagus. Sebelah kanan tuh lah. Kita cari dulu pada situ. Intinya cari posisi yang pas ya. Sempit sini kayak nutupnya. Nutup ini kayak acak deh. Coba lah. Ini ya cuma saja. Oh iya, nanti Mereka di dalam. iya. Iya bisa deh. Kalau di dalam. Coba lubang dulu. Nah, timernya kita pasang di situ ya. Jadi kita buat lubang dulu untuk masukkan timernya itu. Jadi nanti timer itu sekalian berfungsi untuk timer, nanti dia juga berfungsi untuk membolak-balik pulsator itu ya, berputar ke kanan ke kiri ya. Nah, nanti untuk saklar daripada motor drainnya kita menggunakan ini apa namanya, tombol apa nih loh, switch kaki 6 ya. Nah, untuk saklar motor drain dan pengeringnya kita menggunakan switch ini nanti nih, switch ini ya, tuh kakinya 6. Satu timer pencuci. Hah? Dengan satu timer pencuci. Nah, itu satu timer pencuci ya. Lubang dulu. Itu setelah dipastikan motornya bagus. Nah, kira-kira timernya kita pasang di situ ya. Kalau nongol itunya tuh. Tapi itu kurang tinggi, kurang ini ya, kurang nongol ya putarannya tuh. Jadi kita usahakan lagi itunya agak nongol ya. Ibu. Sini dalam. Jangan jadi. Oh iya, yang kira-kira apa ya? Belum. Nah, udah aja lah kabe. Nih, kamu. Udah aja lah. Nah ini ya, jadi kita proses pasang dudukan timernya dulu teman-teman ya. Jadi ini dibuat lubang agak besar ya. Jadi tujuan lubang ini untuk supaya ini knob universal ya, ini bisa masuk dan posisinya bisa rata seperti ini nanti teman-teman. Nah, ini kan nanti di bawah kita pasang timer seperti ini. Jadi maksudnya ini biar masuk rata seperti ini. Nah terus ini juga lubang kecil, kita buat juga lubang kecil 2 ini untuk baut ya. Jadi seperti ini kita masukkan, terus kita masukkan ya seperti itu. Nah ini di bawahnya, terus kita kunci dulu ya, kita kunci dulu baut yang besar ini, kunci. Seperti ini ya.
Itu buat lubangnya bisa pakai cutter ya, dipanasi pakai gas atau pakai korek, nanti dibuat lubang seperti itu. Ini kita kencangkan teman-teman ya, baut ini kita kencangkan, yang atas dan yang bawah ini dikencangkan ya, seperti itu. Dikencangkan lagi, supaya dia mengunci ya, supaya baut ini tidak goyang teman-teman, fungsinya supaya dia mantap. Ya seperti itu ya, ini mantap ya. Oke, seperti itu. Kalau soal misalnya di mana posisinya itu terserah kalian ya, yang penting posisinya bisa. Nah ini yang satu ini kita kunci juga seperti tadi. Ini ya teman-teman ya, kuat ya, dua bautnya seperti ini. Lalu kita masukkan baut lagi ya. Nah baut ini satu, nanti posisi baut ini nanti untuk mengatur dudukan timer ya, tinggi rendahnya kita sesuaikan dengan knobnya. Sebelah sini juga dimasukkan satu. Oke, kita atur dulu. Sekarang kita coba paskan ke timer dan knob ya. Kalau misalnya dia kurang tinggi, nanti bisa di setel lagi bautnya. Nah ini bautnya agak muat ya, jadi kita lebarkan sedikit ini teman-teman, karena bautnya kegedean. Solder. Jadi kalau kalian ingin itu bagusnya itu baut 6 ya, atau baut yang untuk kipas angin tuh, pas dia ke lubang ini. Kalau baut ini dia kegedean, nah dilebarkan saja kalau bautnya kebesaran. Oke, kita coba masukkan dulu. Belum suka keras ya, kok itu belum. Masukkan seperti ini. Nah nanti fungsi mur ini untuk menahan ini ya, jadi supaya kita bisa mengatur tinggi rendahnya timer. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah jadi setelah itu terpasang, tertahan oleh mur yang ini ya, mur ini tadi. Nah ini kita coba pasangkan dulu ini ya. Ini harus tengah nih posisinya, ini belum tengah. Kita kendorkan bautnya sebelah sini sedikit ya, jadi ambil posisi asnya ini di tengah teman-teman. Knob
itu ya, jadi hampir tengah. Kita coba dulu paskan. Dia nyangkut di sini teman-teman ya. Jadi kalau ini posisi nyangkut, ini kita lebarkan lagi ya. Oke ya, kita lebarkan dulu baru nanti kita masukkan ini. Jadi bagi teman-teman ya, ini kenapa kita ubah ke timer ya, karena yang punya minta diubah ke timer. Jadi sudah kita jelasin ya, itu kalau mau ke mode universal ada, tapi yang punya minta dirubah ke timer aja. Ngangkut dulu. Nah seperti itu ya. Jadi ini posisinya sudah luas, jadi usahakan ini untuk ini kelilingnya jangan tertahan ya, karena kalau apabila tertahan pada saat kita putar ke kanan pas dia mau balik ke kiri dia akan macet. Jadi usahakan ini longgar ya, ini longgar keliling ini dengan lubang ini, diusahakan longgar teman-teman. Baru balik harus ya. Cet ya. Iya. Iya, ada demo. Nah ya, jadi kurang lebih ini kita atur lagi. Kalau dia masih kurang tinggi ya, kita dorong bautnya, kita atur. Ini kita putar. Nah itu teman-teman ya, jadi sampai didapat posisinya rapat seperti ini ya, Longgar. nah itu posisinya, jadi ada hanya sedikit. Nah ini untuk mengaturnya ya dari baut ini ya, dari baut ini tinggal kita tinggikan dan kita rendahkan seperti itu saja. Oke. Oh iya. Kurang lebih Kurang rapat itu, seperti rapat lagi. Iya juga, pakai dia setel deh dia. Nah teman-teman ya, jadi pas ini posisinya tuh, jadi dia ada sela sedikit, jadi tidak terlalu naik. Nah tinggal ini kita putar sampai mentok. Kalau dia nanti pas muternya sampai balik, berarti posisinya sudah pas. Nah sekarang untuk yang di sini ya, ini juga kita kasih baut. Kita pasang baut juga ya untuk pengunci timer teman-teman, supaya dia tidak turun ke bawah. Oke, kita kencangkan. Oke ya, itu sudah kencang. Yang ini kayaknya bautnya tidak pas, jadi kita coba dulu pasangkan. Ini kita kunci juga sebelahnya ya, kalau supaya timernya fungsinya, supaya timernya pas kita tekan dia tidak terdorong ke bawah. Jadi ini dikunci juga teman-teman. Kepikiran apa setelannya itu kan? Jadi di baut bawahnya kuat ya. Pakai ngatur tingginya ya.
kita kencangkan ya. Nah, oke teman-teman ya. Jadi seperti ini nih, udah kenceng nih, tidak goyang lagi. Jadi proses untuk pemasangan timer supaya kita bisa mengatur ini ya. Kalau misalnya dia ketinggian juga kan terlalu banyak selah di sini nggak bagus ya. Jadi untuk proses pemasangan seperti ini, jadi supaya kita bisa mengatur jarak knob dan body ini. Jadi dari baut tadi tinggal kita tarik mundur, kita majukan. Oke ya, seperti itu untuk pemasangan timer. Kita modifikasinya dengan satu timer ya, satu timer, tapi timer pencuci. Dan di sini kita juga menggunakan tombol yang pin 6 ya, pin 6. Ini pin 6 ini 0 ya, 0 1 2 ya. Jadi ini seperti ini dia off. Kalau ke sini on, ke tengah off, ke bawah dia on. Nah, jadi saklar yang seperti ini dipakai ya. Ini nanti untuk proses pencucian dan pengeringan ya, sekaligus mematikannya juga. Jadi kalau misalnya ke tengah dia off, ke sana dia nyuci baratnya, kalau ke sini dia proses ngering ya. Dan kalau ini switch satu ini nanti kita akan pasang untuk pembuangan air ya, atau on drain motor. Ini nanti kita lobangi juga seperti tadi ya. Nanti ini akan kita pasang di mana ya, nanti kalau misalnya sudah terpasang di mana kan? Kira-kira ya, kalau untuk pemasangan itu kalian ambil yang mana mudanya aja ya. Kalau misalnya di sini bisa ya, di sini dilihat juga di bawahnya nih ya. Kalau misalnya di sini kan, kalau kita lihat di bawah seperti ini kan berarti nggak bisa dipasang di sini. Jadi kita sesuaikan saja, kita cari posisinya. Nah, kemungkinan yang untuk ininya saya pasang di sini ya, nih di sini tuh, di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih nanti seperti ini. Jadi itu ya kurang lebih. Oke, sekarang saya buat lubangnya dulu. Stop dulu. Oke ya teman-teman ya, jadi timer tadi sudah kita pasang seperti ini. Nah, ini jadi setelah kita putar tadi ya, dia kembali dengan sendirinya ya sampai off, berarti posisinya pas di tengah ya, tidak terhalang. Nah, sekarang kita pasang saklar ini ya, saklar besar dan saklar kecil. Ini sudah saya jelaskan nanti fungsinya apa ya, nanti saya kasih tahu cara pasangnya. Ini posisinya di sini teman-teman ya, kita pasang, sudah kita lubangin seperti ini ya tuh. Nah, ini tadi kita lubangin juga ya, tapi terlalu besar, jadi kita ganjel aja teman-teman nih seperti ini. Nah, kita lem ya. Nah, kita lem seperti ini, nanti kurang lebih kita lem dulu. Oke, kita lem. Kita pakai plastik ber, plastik Alteco dulu. Plastik mana? Oh, itu plastik dia tuh kuat. Sebenarnya tadi kebesaran teman-teman. Jadi kita pasang seperti ini saja ya untuk saklarnya. Kalau untuk posisinya nanti ya itu terserah kalian ya, yang penting yang mudah tempatnya. Nah, ini kita pasang seperti ini ya. Oke ya, seperti ini. Ini kita tutup sedikit teman-teman supaya dia press. Oke ya, kita pasang dulu, kita potong. Kita potong juga, pendekin. Dilem teman-teman ya. Kalau ngelem ini jangan pakai glukol ya, apalagi pakai air liur, susah nempelnya teman-teman. Jadi pakai Alteco.
Oke ya. Nempel. Ini modifikasi, jadi kalau kebanyakan orang ya teman-teman ya, jadi kalau dia modifikasi mesin cuci satu tabung ke timer, itu kebanyakan orang dengan menggunakan 2 timer ya. Jadi dia menggunakan timer pencuci dan juga timer pengering, dan juga dia masih menggunakan switch seperti ini ya. Nah, jadi kali ini kita akan modifikasi mesin cuci satu tabung dengan 1 timer ya, dengan 1 timer dan 2 saklar. Oke ya, ini sudah keras. Nah, sekarang saatnya kita proses penyambungan kabel ya, instalasinya. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin modifikasi juga, itu untuk motor listriknya harus kalian tes dulu ya, masih bagus atau tidak. Nah, untuk mesin cuci ini udah kita tes, motor listriknya masih bagus. Dan juga untuk motor drainnya juga, untuk motor drain untuk pembuangan air ya, untuk narik hasil pembuangan air itu harus dites juga masih bagus atau tidak. Oke ya, sekarang kita instalasi. Tapi sebelum menginstalasi teman-teman, ini dulu ya, diseruput. Ada minyak 300 terus. Ada timbang. Kita persiapkan soldering iron, potong ya, 5. Udah itu aja ya. Sekarang seperti ini teman-teman, jadi saya jelaskan dulu fungsi dari pin-pin soket ini ya. Ini kalau untuk yang kaki 2 tengah ini dia 0 ya, 0. Jadi kalau misalnya saklarnya ditekan ke atas, dia akan nyambung dengan yang ini ya, yang ini nyambung. Tapi kalau kita tekan ke sana, dia yang akan menyambung ini dan ini, seperti itu ya. Jadi kalau ini 0-nya, seperti itu teman-teman. Sedangkan untuk kabel timer ya, jadi kabel timer ini kita cari dulu. Kalau ini kabel saklar ya. Saklar on off timer ya. Nah, ini saklar on off timer. Sedangkan untuk yang 4 kabel ini ya, yang warna kuning, ungu, apa dia ya? Kuning, abu-abu, ungu dan hijau. Ini untuk pemilihan berapa lama proses putaran ke kiri dan juga berapa lama proses putaran ke kanan. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi yang pertama akan kita cari dulu kabel motornya ya. Nah, ini kita lihat dulu di bawah ya. Nah, teman-teman. Jadi kalau untuk mesin cuci Sanyo, ini kabel apa ya? Nah, ini kabel warna pink. Nah, warna pink ya, ini warna pink, warna apa ya? Warna krem ya, pink lah ini. Warna pink dan warna biru muda ini untuk motor drain ya, motor drain. Sedangkan kabel yang warna mana ini ya, ini
kuning, merah dan biru muda. Ini untuk motor listrik ya, motor listrik. Ini untuk kabel yang warna biru muda lah kita sebut ya. Ini dijadikan satu teman-teman. Nah jadi ini kabel satu ini dia dari kontak listrik seperti itu ya. Nah yang kabel ini dijadikan satu ini dari motor listrik, masa motor listrik untuk motor washingnya ya, pencuci. Dan ini masa dari motor drain. Jadi dia hanya api-apinya saja yang dipisah ya. Dan untuk kabel yang dua ini ya, merah dan kuning, ini dari kapasitor ya, untuk kapasitor starting. Nah ini nanti digabungkan ke sini, kuning ke kuning, merah ke merah teman-teman, seperti ini. Terus kita ambil kabel ini ya. Oh iya iya. Oh ini teman-teman ya. Ini kabel kapasitornya ya, yang ini. Bukan yang merah, ini merah kuning ini yang ini nih, dari atas ini. Yang merah kuning ini, yang kabel kapasitornya ini. Dua warna ini. Nah, ini kita teruskan ya, kita pendekkan seperti ini. Lalu kita gabungkan ke sini ya, kapasitornya. Ini dan kabel kapasitor satunya kita gabungkan ke warna kuning. Nah, satu ke merah, satu ke kuning ya. Jadi untuk putaran kanan dan kiri teman-teman. Nah untuk yang motor drain ini kita kupas juga. Ini kita gabungkan ke warna pink ini ya, warna pink ini di sini nih, warna pink. Nanti kita sambung di atas. Nah ini kita gabungkan ke sini. Oke ya, seperti itu. Jadi posisinya sudah terpasang. Nah nanti kita cari kabel ini di atas ya, di sini. Oke, kita sambung. Oh sini dulu mas. Ya satu lagi teman-teman ya, ini kabel untuk saya jelaskan lagi ya, yang warna coklat nih, ini api, kabel api ya, kabel api naik ke atas nih. Cari dulu. Nah ini nih, ini nih coklat ya, coklat ini. Nah ini kita gabungkan langsung ke kontak listrik ya, untuk apinya. Nanti untuk masanya di atas tidak kita pakai lagi ya, karena kita hanya memisah api-apinya saja di sini teman-teman. Oke kita sambung. Ini yang kabel warna coklat tadi ya, kita potong. Kita potong. Dari sini bagus. Lalu kita hubungkan ke sini ya teman-teman, ke kabel timer yang switch ya, switch on off nya terserah ya, mau yang ini mau yang ini terserah, nggak apa-apa. Kita potong, kita pendekin. Seperti ini. Nah nih kita gabung seperti ini. Terus untuk kabel switch timer yang satunya ini ya, ini kita potong juga. Nah ini nanti akan kita pilih ya, di antara keempat kabel ini mana yang putarannya ke kanan ke kiri itu agak lebih lama.
Jadi kita gunakan multitester ya, kali 1. Timer diputar dulu ya, diputar. Kita coba off dulu. Dah. Nah, jadi ini kita coba dulu yang warna kuning ya. Yang warna kuning ini kita gabungkan ke sini, teman-teman. Kita gabungkan atau seperti ini saja bisa ya. Yang warna kuning nggak usah digabungkan dulu, kita ambil yang warna kuning dulu ya. Jadi kita pilih putarannya yang mana agak lama ya, antara kuning atau abu-abu. Kita pilih putaran yang agak lama. Nah itu ya, berapa detik. Gejing warna cepat, gitu. ya. Kita tunggu putar. Nah itu ya kan. Nah dia terlalu cepat kalau yang kuning ya. Coba kita ambil yang warna abu-abu. Kecil. Nah, Cepat juga ya, terlalu cepat. Sekali lagi, terlalu cepat ya. Coba kita yang warna hijau ya, yang warna hijau. Ke kuning. Nah itu agak lama ya. Nah itu kurang lebih sedikit. Coba ke yang warna abu-abu. Kita tunggu bentar. Ambillah. Nah seperti ini ya, abu-abu. Nah agak lama dia ya. Oke ya, seperti itu. Nah, berarti untuk kabel yang kita pakai ya, jadi untuk arus masuknya yang agak lama berarti yang warna hijau ya. Yang warna ungu ini tidak usah dipakai. Nah yang warna hijau ini teman-teman, kita gabungkan ke warna abu-abu ini ya, yang dari switch ini ya. Nah kita gabungkan ke sini. Nah berarti yang kita pakai dua kabel ini ya, dua kabel ini yang kita pakai. Nanti saya jelaskan secara detailnya. Ini kita copot aja dulu ya, ini kan ini udah nggak dipakai lagi. Ini kan dulu biar jelas, ini nggak dipakai lagi. Nah, kan seperti ini biar lebih jelas. Nah ini sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi untuk arus masuk yang dari saklar ini timer itu ke kabel warna hijau, karena dia putaran ke kanan dan ke kirinya agak lama ya, lebih lama dibanding ini ya. Ini terlalu cepat ini putaran ke kanan ke kiri. Nah terus untuk yang warna kuning dan warna abu-abu yang dari sini ya, yang sebelah sini bukan dari switch timer, ini kita paskan ke sini ya, akan kita sambungkan ke sini. Ini kita ambil pasnya saja seperti ini ya, gitu. Nah jadi kalau untuk yang kabel 2 ini akan kita solder ke sini. Sebenarnya ke sini bisa, ke sini bisa. Jadi tergantung proses saklar ini ya, ditekannya kemana. Jadi kalau misalnya kita gabungkan ke sini, berarti pas dia ditekannya ke arah sini, berarti dia proses mencuci. Nah ini kita gabungkan, kita solder. Ini yang dari timer ya, yang dari timer. Kita gabungkan ke sini teman-teman.
solder. Yang kuning ini bolak-balik tidak apa-apa ya, dibolak-balik tidak apa-apa. Yang kuning ke sini. Oke ya, jadi untuk timer, kabel timer sudah seperti ini, sudah jadi. Sekarang kita akan sambungkan kabel motor ya, atau motor listriknya. Kita tarik dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang dari bawah tadi ya, itu motor listriknya ini ya, kabel merah dan kuning. Ini yang motor listrik ya. Kita kupas ujungnya. Memang tinggi main baru kejingan galau tuh. Kalau dekat main nih, sebagian pe. Nah, ini. Nah, jadi untuk yang dari motor listrik ini teman-teman ya, ini kita solderkan ke sini, ke pin tengah ya, ke pin tengah. Nah, seperti itu. Kita solder ke sini. Oke, nah. Angkat. Belum kuat dia ternyata. Kita tambah timah. Oke ya. Sekarang sudah tersolder ya. Ini kalau ini yang massa ya, kabel massa ini sudah tidak kita pakai lagi teman-teman. Karena untuk massanya sudah digabung di bawah. Kalau untuk di bagian atas ini massanya tidak kita pakai lagi ya. Nah, sekarang untuk proses apa namanya ini? Motor drain. Motor drain atau untuk buang air ya, buang air. Nah, jadi untuk motor drainnya kita solderkan ke sini ya, ke switch yang kecil nih, sini nih. Ini teman-teman. Nah, itu ya. Oke, kita solderkan ke situ. Nah, sekarang kita mau mengambil apinya ya, api untuk motor drain. Nah, ini jadi berhubung ini nggak usah kita apa-apakan ya. Kita ambil kabel ini saja ya. Nah, untuk apinya motor drain ini kita ambil langsung dari sini ya, dari kabel kontak listrik. Nih, yang dari bawah, yang terhubung langsung ke saklar timer. Nah, ini ya. Oh, enggak usah ya, nggak usah kita sambung ya. Jadi ini langsung kita solder ke sini saja teman-teman. Jadi supaya tidak terlalu banyak kabel. Ini ya. Ini kita langsung solder ke sini. Untuk on off motor drain atau untuk narik gearbox, kopling, dan juga untuk membuka seal pembuangan air ya, karet pembuangan air. Nah, ini kita solderkan ke sini. Oke ya, seperti itu. Ini sudah kita sambung. Nah, tinggal yang ini. Nah, untuk ini teman-teman, ini nanti akan kita gunakan untuk proses spin. Nah, untuk proses spin ini nanti kita tinggal pilih ya, dia jadi untuk putaran ke kanan apa yang warna merah atau yang warna kuning. Cuman biasanya kalau sanyo itu yang warna merah teman-teman biasanya, tapi kita coba dulu ya. Kita coba dulu.
kita kasih timah. Cek saklar. Apakah ini terhubung? Oke, terhubung. Nah, yang warna ini, yang warna merah, ini kita gabungkan ya, seperti ini ya. Tuh, seperti ini ya, digabung jadi satu. Terus satunya ini pendekkan saja. Oke, gitu. Bentar ya, kita gabungkan. Teman-teman, jangan di sini ya, ini tidak usah kita sambung, bukan seperti ini tidak usah kita sambung ya, salah. Jadi ini tetap satu aja, ini kita solder, kita ambil yang warna merah dulu ya. Nah, itu kita ambilnya dari sini teman-teman ya, dari saklar setelah switch. Tujuannya begini, supaya apabila timer ini mati, maka proses pengeringannya juga akan mati, akan stop. Jadi ini saya jelaskan lagi ya. Jadi ini kabel yang dari listrik ya masuk ke sini ya. Nah, ini kabel switch ini ke sini. Nah, jadi ini kita solderkan ke sini. Kita ambil yang warna merah dulu. Supaya kalau timer mati, maka proses pengeringannya juga akan mati. Jadi kita ambil dari timer. Nah, ini kita ini kita solderkan ke sini. Nah, oke, seperti ini. Sekarang kita coba. Kita tes. Prosesnya tidak selesai. Gampang kan? Jadi tidak terlalu rumit, daripada pakai dua timer, cukup satu timer saja. Oke, kita ada usah tutup dulu. Ini kita amankan. Pas. Lem lagi deh. Tes dulu ya, penting. Lemnya kurang banyak total tiku. Coba kabelnya Mas. Masuk. Nah, teman-teman ya. Jadi banyak. Mati ke dulu. Oke teman-teman ya. Jadi kalau untuk fungsi daripada saklar ini untuk on motor drain ya, sekaligus untuk buang air langsung tuh. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi kalau kita mau buang air langsung, jadi dia bisa langsung di on kan. Tapi bisa dia digunakan juga untuk proses spin. Jadi ini bisa untuk buang air langsung ya, tanpa proses spin atau washing. Seperti itu maksudnya. Nah, sekarang untuk saklar ini kita coba dulu, ini off kan ya. Off kan dulu. Kita coba proses nyuci, teman-teman. Kita putar timer. Setelah timer diputar, ini kan masih di tengah ya, masih di tengah posisinya. Jadi kalau untuk proses nyuci kita ke bawah kan. Nah, itu ya. Nah, itu ya, dia proses nyuci, teman-teman. Itu proses nyuci. Nah, itu kalau misalnya timernya habis, maka proses pencuciannya akan selesai. Seperti itu, oke ya. Nah, sekarang kita coba tes posisi spin. Apa deh, Mas, jadi kita ya. Nah, kita coba tes. Nah, untuk posisi spin, teman-teman. Jadi ini off ya, posisi off di tengah. Nah, kalau untuk proses spin, ini ke atas, ini juga ke atas, dan timer diputar ya. Nah, seperti itu. Jadi dia buang air dulu. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Berarti kalau proses spin, dia hanya pulsatornya saja yang berputar ya. Nah, berarti untuk memutar drumnya teman-teman, tinggal gini saja, seperti ini.
Ini kita pindahkan ke yang kuning. Berarti untuk proses pemutaran drum ini bukan yang merah ya, untuk spinnya berarti yang kuning. Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami kejadian seperti itu, hanya pulsatornya saja yang berputar. Itu yang ini ya, kabel ini, proses spin ini tinggal kita pindahkan ke sini saja ya, ke yang warna kuning. Seperti itu. Sekarang kita coba lagi. Apakah dia sudah mau spin? Ini ke Lem atas lagi. ya, ini ke atas, ini ke Lem atas, dan timer diputar ya untuk proses spin. Kita coba colokan. Nah, itu teman-teman ya. Tuh, buka ya. Ya. Berarti untuk proses spin dia di kabel kuning teman-teman. Nah jadi kalau misalnya timernya habis ya, seperti ini ya, kita ambil contoh misalnya habis, nah maka otomatis drumnya juga akan berhenti berputar ya, berhenti berputar. Tapi ini kalau misalnya kita sudah proses pengeringan selesai, kita mau nyuci lagi, ini saklar ini harus off ya, kita untuk menutup apa namanya, menutup tempat pembuangan air atau mematikan motor drainnya. Nah seperti ini. Jadi intinya kalau mau mencuci ini off, ini ke bawah, ini diputar seperti itu. Jadi kalau untuk mencuci ini saklar pembuangan air atau motor drain ini di on kan, ini on dan timer diputar. Ini proses pengeringan. Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya timernya habis, nah ini harus di off kan, dan ini juga off. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, jadi seperti ini cara modifikasi mesin cuci satu tabung dengan satu timer. Nah, jadi kalau misalnya kalian masih kurang paham, bisa tanya-tanya di kolom komentar ya. Seperti itu. Jangan Oke? lupa Mano. Oke, Subscribe. ya. Subscribe, like, share, dan komen. Nah, Mantap. jangan lupa. Semua subscribe channel ini. Subscribe channel ini. Sekali lagi. Subscribe channel Sekali ini. lagi. Subscribe channel ini. Mantap.